Umat Muslim di London, Inggris merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri. Bagaimana suasana perayaan Lebaran di London, sekaligus bagaimana kabar pembangunan masjid pertama yang juga merupakan inisiasi masyarakat Muslim Indonesia yang ada di London, Inggris. Bergabung Eko Kurniawan, Ketua Panitia Pembangunan Masjid IIC London. Selamat malam Mas Eko, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran Mas Eko. Selamat malam, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya intip kayaknya ada di pekarangan rumah. Di sana kayak masih siang ya, betul ya Mas Eko ya? Betul, masih siang ya. Sekarang baru jam 1 ya. Oke, berarti baru mungkin kurang lebih 6 jam ya selesai merayakan atau menjalani sholat Id. Mas Eko, bagaimana perayaan Idul Fitri tahun ini? Mungkin sama halnya seperti di Indonesia kan di sejumlah negara sudah mulai ada pelonggaran sehingga Lebaran tahun ini sangat-sangat berbeda jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Ya, alhamdulillah setelah 2 tahun kita lockdown ya, kira-kira hampir 2 tahun, hari ini Idul Fitri bisa dirayakan secara bersama dengan sholat Idul Fitri di Wisma Nusantara di kediaman Duta Besar Republik Indonesia, Pak Desra Percaya. Ada sekitar 1.500 warga Indonesia yang melakukan sholat Idul Fitri. Jadi di kediaman Pak Duta Besar, Pak Desra. Alhamdulillah, jadi ini tahun ini bahkan bisa dibilang lebih ramai dari Idul Fitri sebelumnya, sholat Id sebelumnya, karena memang antusiasme warga yang sudah lama tidak berjumpa, tidak bersilaturahim, jadi ramai alhamdulillah tadi. Setelah sholat Id juga kita ada silaturahim dengan makan-makan dari yang disediakan oleh dari Pak Desra juga. Oke, jadi ini silaturahim pertama ya Mas Eko ya, setelah 2 tahun kemarin kan mungkin karena lockdown ketat ya kan, saling jarang bertemu gitu, jarang berjumpa, betul ya? Betul, ya ini mungkin setelah 2 tahun ini benar silaturahim secara besar seluruh warga, jadi suasananya sangat guyup, sangat akrab. Ya kita semua sangat senang sekali gitu, alhamdulillah. Oke, apakah juga kedutaan Indonesia yang ada di sana juga membuka tradisi open house seperti tahun-tahun sebelumnya? Jadi setelah selesai menjalankan sholat Id, ada silaturahmi, makan ketupat, itu juga terjadi tahun ini, mengobati kerinduan selama 2 tahun terakhir mungkin Mas Eko? Ya, jadi ada silaturahim dengan mungkin sedikit tambahan prosedur karena faktor COVID, ya walaupun sebenarnya di Inggris restriksi sudah dihapus, tapi dari pihak panitia melakukan tindakan-tindakan mitigasi. Jadi kita setelah sholat melakukan silaturahim, dibagi makanan khas Indonesia, ada ketupat, ada rendang, ada ayam bakar. Jadi kita secara tertib gitu kita bersilaturahim, jadi alhamdulillah jadi kita bisa. Oke, mengobati kerinduan untuk bertemu Betul, dengan ya. sesama WNI dan juga mengobati kerinduan makan makanan yang biasa disajikan di meja ketika Lebaran atau Idul Fitri ya Mas Eko ya. Betul, Oke. ya. Mas Eko, kita juga mau bertanya mengenai bagaimana pembangunan masjid pertama yang merupakan inisiasi dari masyarakat Muslim, komunitas Muslim yang ada di London ya. Pembangunannya sampai sejauh ini sudah seperti apa progresnya? Ya, alhamdulillah proses pembangunan atau pembelian bangunan untuk dijadikan masjid di London itu berkembang sangat baik ya. Jadi sejak mungkin dari bulan Desember sampai sekarang itu kita melakukan akselerasi pengumpulan dana yang luar biasa baik. Alhamdulillah terkumpul sekitar komitmen sekitar 1, juta pound sterling atau sekitar 33 miliar rupiah, 30 miliar rupiah. Dan dana yang sudah terrealisasi sekitar 1, juta pound yang udah di rekening kita. Jadi itu insya Allah dananya sudah cukup untuk pembelian bangunan. Jadi itu sekarang kita sedang dalam melakukan proses pembeliannya ya, administrasi pembelian yang saat ini sedang berjalan agak cukup
memakan waktu karena ada beberapa proses yang harus kita lalui, diantaranya ada proses balik nama dari kepemilikan penjual dari pemilik sebelumnya. Jadi yang kita harapkan akhir bulan ini akan ada diselesaikan gitu. Jadi setelah itu kita bisa progres ke proses pembeliannya. Oke. Targetnya pembangunan masjid ini akan selesai kapan dan juga bisa digunakan oleh umat muslim ini kapan, Mas Eko? Ya, ini sebenarnya bergantung tadi proses yang saya sampaikan. Kalau prosesnya lancar, saya perkirakan mungkin dari akhir bulan Mei mungkin sekitar butuh 1-2 bulan. Itu kalau proses tadi administrasinya lancar. Jadi itu yang kita targetkan. Namun selain itu kita juga mengeksplor mungkin semacam alternatif solusi kalau proses tersebut tersendat-sendat lebih lama. Intinya kita ingin memiliki segera masjid ini sesegera mungkin dalam bentuk budget yang sesuai yang sudah kita kumpulkan dan juga kriteria yang sudah kita tentukan, diantaranya jarak dari mayoritas komunitas masyarakat Indonesia di London dan juga luasnya. Karena memang itu masyarakat Islam Indonesia di London itu cukup besar sekarang jumlahnya dan terus berkembang dengan banyaknya student dan juga bahkan yang profesional juga mulai banyak. Jadi emang kebutuhannya sangat besar. Seperti tadi kita sholat Id itu kerasa sekali, wah banyak sekali gitu orang yang yang hadir gitu ya. Oke, jadi salah satu faktor pembangunan atau pendirian masjid Indonesia pertama ini juga karena meningkatnya ya jumlah umat muslim yang ada di London, Inggris itu sendiri ya Mas Eko ya? Betul, jadi secara umum memang jumlah masyarakat muslim di London terus bertambah, berkembang. Bahkan kalau saya sholat Jumat itu di dekat rumah saya itu hampir selalu meluber ke jalan itu ketika sholat Jumat itu sudah sulit memang kadang-kadang untuk mendapatkan tempat yang memadai. Nah, jadi ini salah satunya sebagai komunitas Indonesia kita juga ingin selain untuk keperluan kita juga membantu untuk menambah kapasitas untuk warga muslim lainnya. Jadi kita walaupun kita masjid Indonesia tapi juga tetap terbuka untuk semua gitu. Oke, jadi terbuka untuk semua umat muslim dari negara manapun ya. Mas Eko, ini kan masjid Indonesia pertama yang berdiri yang ada di London, Inggris ya. Kita membayangkan apakah mungkin nanti dengan proses pembangunannya akan arsitekturnya mungkin ada bergaya khas Indonesia gitu atau mungkin seperti apa? Ada bocorannya nggak Mas Eko? Iya, kita akan usahakan untuk sebisa mungkin memberikan karakter Indonesia di arsitekturnya, walaupun di Inggris ini ada batasan-batasan yang cukup ketat ya dalam izin bangunan. Ketika kita membeli bangunan kemudian merubah bangunan tersebut, itu ada batasan-batasan namanya ya seperti dari pemerintah daerahnya. Nah itu jadi kita akan mencoba memberikan desain yang sesuai dengan karakter Indonesia semaksimal mungkin dalam batasan perizinan tersebut. Nah itu contohnya kemarin kita melakukan program wakaf mozaik yang kita launching bulan Januari yang alhamdulillah berhasil mengumpulkan sekitar 500.000 pound ya, hampir 10 miliar. Nah itu kita insya Allah nanti dari wakaf mozaik itu kita melakukan memberi apresiasi kepada pewakaf dalam bentuk mozaik yang berkhas Indonesia. Oke. Mas Eko. Yang akan di... Iya. Baik, Mas Eko sudah berapa lama ada di London? Saya sudah 14,5 tahun ya dari Desember 2007. Wow, 14,5 tahun? Iya, alhamdulillah. Oke, betah ya. Mas Eko, berarti ya karena 2 tahun kemarin kan terhalang karena adanya pandemi dan juga lockdown ketat ya, tidak hanya di Inggris tapi juga di Indonesia kan. Sudah berapa lama tidak mudik berarti? Tidak mudik itu saya terakhir mudik tahun 2018. Tahun 2019 itu tidak mudik karena kebetulan orang tua dan mertua itu mengunjungi ke Inggris. Nah waktu itu rencana tahun 2020 mudik, jadi tidak terlaksana gitu ya. Sudah beberapa kali sih juga kemarin 2021 itu Desember sudah berencana mudik, beli tiket, belum ternyata harus batal karena ada karantina di sisi Indonesia. Jadi terakhir itu 2018. Jadi rencana mudah-mudahan
summer ini ingin mudik. Ya jadi kalau summer ini ya sampai sekarang udah 4 tahun ya belum mudik. Jadi kangen banget. Pastinya kangen banget ya. Mas Eko berarti gini, menjalani ibadah Ramadan ya kan jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, begitu juga dengan merayakan hari kemenangan di sana, jauh dengan tradisi yang ada di Indonesia dan hingar bigara seperti yang ada di Indonesia. Bagaimana mengobati semua itu? Ya, kalau untuk mengobati kita berusaha ya seperti dari Indonesian Islamic Center gitu, kita sering berkumpul dalam kegiatan misalnya di luar Ramadan juga ada pengajian-pengajian. Kemudian ketika Ramadan kemarin kita mengadakan buka puasa bersama. Kemudian juga ada buka bersama lain yang dilakukan oleh komunitas-komunitas baik Indonesia juga komunitas lokal di sini ya, warga UK gitu. Jadi kemarin kita menghadiri buka bersama Open Iftar ya, yang diadakan komunitas Muslim di UK. Itu saya menghadiri yang terakhir itu di Wembley Stadium. Jadi kita buka puasa bersama di Wembley Stadium, yang mana bahkan ketika azan itu kita masuk ke tribun, jadi azannya digemakan di Wembley Stadium itu. Jadi itu historik banget. Jadi kita sampai terharu banget juga ya, kita azan dikumandangkan di Wembley Stadium gitu. Kemudian besoknya di Trafalgar Square itu ada sekitar 2.700 orang, kita rame-rame buka puasa bersama di Trafalgar Square. Trafalgar Square itu ya salah satu tempat yang utama ya, ikonik di London, dan itu ada dikumandangkan azan juga, dihadiri oleh Wali Kota London Sadiq Khan. Ya alhamdulillah sangat senang sekali. Sebelum itu kita juga ada buka bersama dengan di City of London yang dihadiri Pak Desra juga. Jadi dari gambaran tadi yang dijelaskan oleh Mas Eko, toleransi antar umat beragamanya di Inggris khususnya di London itu sangat tinggi ya, sehingga saling menghormati, saling menghargai dalam menjalankan ibadah Ramadan dan juga Lebaran yang ada di sana ya. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Minal aidin wal faizin, sekali lagi selamat merayakan hari kemenangan. Salam untuk teman-teman warga negara Indonesia yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya, sesuai dengan rencana summer ini kembali ke Indonesia. Selamat malam Mas Eko. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.